Tepuk tangan sekali lagi. Music. Mungkin ibu guru sekolah yang di sebelumnya mau menceritakan sesuatu karena mantap di sebelah sana. Haleluya, luar biasa. Saudara, pada saat kami meeting, ya, kami tuh ingin rindu, katakan, kan kenapa saudara? Kita panggil pembicara, ya enggak? Terus youth juga diberkati dengan pembicara tamu. Sunday school juga kerinduan kami pun juga sama hal yang sama. Tetapi ternyata Tuhan mau memakai kita sendiri. Begitu jadi sehingga anak-anak ini kami layani sendiri. Itu saya percaya ini rencana Tuhan. Dan sukacita kami pagi hari ini kami mau ekspresikan saudara ya. Bahwa Tuhan itu baik. Bahkan anak-anak kecil ini sungguh lucu ya saudara. Tuhan juga berkatakan jadi seperti anak-anak. Dan ini kami, anak-anak kami. Dan kami ingin memuji Tuhan. Biar hati Tuhan disenangkan dengan apa yang ada. Amin. Amin. Rekaman tidak sanggup untuk mengirim karena urapannya sangat luas.
Dia mau berkata, Bapak Abraham punya banyak anak dan saudara semua termasuk anak-anaknya. Luar biasa ya. Cuma memberitakannya dalam roh. Jadi terus haleluya. Apakah kita siap dengan firman Tuhan pagi ini? Haleluya. Mari saya minta Bapak Pendeta Victor Paraknimelan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk pada ibadah hari Minggu dan khususnya untuk retret ini sesi yang terakhir. Amin. Kita akan buka sama-sama Mazmur 110 lagi, ayat 1-3 bagian yang terakhir sekarang. Bagaimana Bapak itu sayang pada anaknya. Saya bisa buka lagi ke sana. Haleluya. Mazmur 110 ayat 1-3 kita baca sama-sama. Kemarin kita sudah menerima pengertian yang baik sekali. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada apa? Tuanku, duduklah di sebelah apa? Kananku, sampai ku buat apa? Musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 2. Tongkat kekuatanmu akan apa? Julurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Sekarang ayat 3 yang terakhir. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk apa? Maju dengan berhiaskan apa? Kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti apa? Embun. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kuasa-Mu yang menaungi tempat ini. Karena Engkau berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Engkau hadir. Tuhan, kalau Engkau hadir di sini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, Amen. Yang terbelenggu dilepaskan. Amen. Karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Urapi kami semua dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah yang luar biasa. Nah, saudaraku, kalau saudara baca kemarin Lukas 15, di situ dikatakan bahwa anak yang terhilang ini, gitu, kembali ke rumah bapak. Apa yang terjadi? Waktu dia sampai ke rumah bapak, dikatakan yang pertama, bapaknya peluk anak itu, tapi yang kedua apa? Pakaiannya diganti. Ya, diganti. Ya. Dan ini yang saya mau bagi bagian ini. Supaya apa? Supaya mereka atau anak ini benar-benar dianggap sebagai anak, gitu. Kalau dia pakai jubah yang lain, nanti dikira dia bukan anak dari orang tuanya. Iya. Karena jubah pada masa itu menunjukkan siapa orang ini, gitu. Nanti nggak saudara ya? Jubah pada masa itu menunjukkan siapa. Nah, seperti sekarang masih misalnya dokter bajunya masih begitu, ya toh. Kalau dulu imam, dokter, anaknya raja, anaknya bangsawan, itu ada model bajunya semua. Jadi orang lihat, oh ini imam, oh ini gitu ya. Nah, kita semua itu diangkat menjadi anak Allah. Amin. Dengan apa? Baju yang baru, yaitu kehidupan saudara yang baru. Supaya apa? Masih ingat? Supaya kita duduknya sebelah kanan. Nah, sekarang tanya dulu, sudah pindah belum kalian? Lihat dulu sebelahmu. Kamu ini duduknya sebelah mana? Sebelah kiri apa kanan? Ya toh? Haleluya. Amin. Yang kanan itu apa dong? Domba, gitu. Apa? Yang baik. Ya, domba itu tidak punya tanduk. Kalau kambing punya tanduk. Gitu. Kalau domba nggak ada, artinya apa saudara? Iya. Domba ini nggak suka ngelawan lagi, gitu. Lihat sebelahmu. Gitu. Kemarin kan manduk terus misalnya. Sekarang sudah lembut, gitu. Bukan lelembut, tapi lembut. Beda lembut sama lembut ya. Nah ini yang penting. Ayat yang ketiga. Pada hari tentaramu, bangsamu, mereka merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan apa? Kekudusan. Yang pertama saya mau bilang kepada saudara bagian yang pertama. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus ya, dia langsung diubah. Yang jadi dari biasa-biasa berubah jadi tentara. Gitu. Yang jadinya lemah sekarang jadi perkasa. Amin. Yang datangnya seperti Daud, yang nggak berpengalaman berubah
menjadi tentara yang hebat, yang dipuji-puji. Saya mau bilang, saudara yang diperjumpa Tuhan, yang hidupmu diubahkan, saudara, hidupmu ini akan mendatangkan berkat juga bagi orang lain. Amin. Orang akan memuji-muji saudara. Wih, itu luar biasa. Dulu ini, waduh, Yuki boleh pakai nama Yuki boleh ya? Waduh, nggak bayang no rep ini. Nggak bayangin Yuki dulu kayak apa kata gitu. Gitu. Kalau lihat Andreas dulu nggak bayangin gitu. Ya, ada Andreas, Yuki, ada siapa lagi? Kamu siapa? Baju hijau. Victor. Daud. Waduh, Daud dulu, aduh, susah, gitu. Aduh, nggak ngertian. Sekarang berubah, jadi orang yang luar biasa. Amin. Luar biasa. Saya mau bilang ini akan terjadi di mana-mana. Bahkan saya mau bilang, seperti janji Tuhan kemarin malam. Nanti ya orang bisa ngomong gini, kalau mau cari orang bagus, pilih aja di gereja itu. Amin. Mau cari mantu yang bagus, mau pilih yang di gereja itu. Amin. Mau cari manajer yang bagus, cari di gereja itu. Luar biasa kan? Amin. Haleluya, amin. Cari pegawai-pegawai yang kualitasnya luar biasa, cari di gereja itu. Haleluya. Temui itu loh anak-anak dari JKI Jiren. Wah, mantap. Lihat itu loh anak-anak dari Gunung Hermon. Siap. Ganti ya. Anu cabangnya nanti. Ini buatan. Amin, saudara. Wah, itu loh, cari di sana. Luar biasa kan? Ini kalau sampai terjadi kayak gini nih. Wow, bener sob. Saya datang ke gereja di Bogota, Kolombia. Kami lagi berdoa supaya pendeta ini bisa masuk Indonesia. Namanya Cesar Castellanos. Saudara tahu, Kolombia salah satu negara yang sepertinya hanya dikuasai oleh narkoba, betul kan? Iya. Ya. Dan kondisi sekarang Indonesia itu hampir ke sana. Yep. Ya. Mirip sama kurang lebih 20 tahun Kolombia. Jadi Indonesia ini lucu. Katanya demokrasi, tapi berubah jadi demokrasi. Menyeluruh kawan. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya mau bilang sama saudara, waktu itu saudara, mereka berdoa. Cesar Castellanos berdoa. Tuhan, dia ini pengusaha. Ya. Saya itu senangnya gini. Orang kalau bisnismen, itu yang pertama, orang bisnis ya, kemana-mana itu tidak pernah diem mata sama otak ini. Jalan-jalan misalnya, ini lagi liburan loh ke Eropa, sambil jalan-jalan tuh matanya itu sejelalatan. Mana yang bisa berubah jadi uang gitu. Wah, biasa. Gitu. Waduh, memang hati sih pingin kalau bisa beli Hermes. Waduh, beli. Waduh, pas beli gitu, seneng dikecek-kecek sebentar gitu, apalagi Birkin. Waduh, bagus sekali. Bawa gini. Wes pokoknya seneng, tapi sampai sana, sampai Indonesia berubah ya. Ya, dijual jadi tiketnya gratis, haleluya. Jadi cuma bawa itu lumayan merasakan supaya apa? Supaya uangnya nggak rugi, gitu loh. Iya. Hermes tuh mahal di Indonesia. Iya. Kaget saya. Iya. Nah yang lucu lah, saya ini pendeta, nggak ngerti apa-apa itu. Ditelepon, Pak, tolong bawain Hermes, Pak. Kita bawain. Iya. Saya bawain aja, saya bawa. Selalu sampai di airport ditanyain, Pak, ini Hermes loh. Iya, memang nama tulisannya Hermes, mau bilang apa? Terus dibilang, Pak, kalau bawa ini nggak boleh pakai dosnya. Loh, orang saya mau bawa dosnya kok nggak boleh, dia bilang gitu ya. Tapi dia bilang, kalau satu nggak masalah karena dianggap punya sendiri. Gitu. Nah, waktu saya sampai di sana, mereka waktu terima Hermes, aduh Pak Pendeta, terima kasih banyak gitu. Terus langsung otaknya jalan, iki tak tahu Pak, sudah ditelung di Indonesia gimana gitu. Wah, terus apa yang terjadi? Pak, kalau Bapak bawa terus nih, satu aja Bapak bawa, Pak, tiketmu bolak-balik bis langsung tak bayarin. Gitu. Loh, saya ini pendeta bukan bisnis, saya bilang gitu. Pendeta itu tidak boleh bisnis. Orang bisnis boleh jadi pendeta, itu enaknya ya. Mau yang mana? Ya. Mau jadi pendeta nggak boleh bisnis atau orang bisnis jadi pendeta? Yang mana? Enak dua-dua. Asal disuruh Tuhan. Nah, yang saya mau bilang bagian yang pertama ini, waktu saya masuk ke gereja Kolombia ini Pak Cesar Castellanos bisnismen. Orang bisnis itu pengennya maju terus. Ya. Gak pernah diem. Orang itu kalau jiwa bisnis itu gitu.
Enggak, ya wes terima aja lah. Enggak. Orang kalau bisnis dia mau maju terus. Kalau dia sudah untung 100, kenapa nggak untung 1000? Kalau sudah untung 1000, kenapa nggak untung 1 juta? Gitu loh. Kalau punya bisnis kacang, kenapa nggak buka bisnis yang lain gitu? Kalau sudah punya bisnis lain, kenapa nggak buka yang lain? Gitu, itu maju terus. Luar biasa. Sambil di belakang ini kepala ini, nanti anakku tak warisi ini, anakku tak warisi ini, anakku tak warisi. Itu orang bisnis tuh kayak gitu. Jadi saya suka itu. Waktu saya baca Alkitab, Tuhan Yesus tuh, waduh, lahirnya saja di tempat bisnis. Di marketplace, dia lahir tuh bukan di gereja. Halo? Yesus lahir di mana? Iya, zaman kita ini beda sama zaman dulu. Kandang pada masa itu tempat bisnis. Orang-orang tuh, saya tahu, Yesus tuh dilahirkan di belakang hotel kalau zaman sekarang. Itu rumah penginapan, itu istilah zaman dulu. Zaman sekarang namanya apa? Hotel, gitu. Lah di belakang hotel itu ada binatang-binatang ditaruh di sana, sediain makanan. Kalau zaman sekarang, karena modern, kendaraan sekarang namanya, kalau namanya kuda dulu kuda biasa, sekarang kuda Jepang, itu namanya motor, gitu. Macam-macam gitu. Terus diparkir mobilnya di belakang hotel. Nah di belakang hotel itu ada pompa bensin. Nah itu persediaan makan zaman sekarang itu, saudaraku. Nah Yesus tuh lahir di sekitar pompa bensin gitu loh, saudaraku. Haleluya. Karena yang ada cuma tempat parkiran, gitu. Itu kan tempat makannya kuda-kuda. Itu tempat parkiran atau binatang-binatang. Di situ Yesus lahir. Hebat nggak? Amin, saudaraku. Kalau saudara baca di Alkitab, ya, Yesus tuh pergi kemana-mana. Bukan hanya di gedung itu saja, enggak. Yesus pergi ke sana. Yesus, saudara lihat mujizat-mujizat yang Yesus buat. Dia pergi ke pantai Galilea. Dia buat mujizat. Siapa di sana? Ada Simon Petrus dan murid-muridnya itu. Semua murid Yesus itu diambil dari Galilea. Iya. Siapa mereka? Semua bisnismen. Nelayan semuanya. Itu bukan orang nganggur, orang-orang yang punya tanggung jawab, orang-orang yang mau bekerja. Bahkan dalam Lukas 5 ayat 2 dikatakan, waktu itu saudaraku, Yesus sampai ke sana, dikatakan Yesus melihat ada perahu yang nganggur di sana, dan dikatakan ayat 2, Lukas 5 ayat 2 itu bagus. Dikatakan bahwa nelayan-nelayannya sedang membersihkan jalannya. Kalau saudara baca ayat 4, dikatakan waktu Yesus selesai berkhotbah, Yesus menyuruh nelayan-nelayan atau Petrus itu menolakkan perahunya ke tempat yang dalam. Dan Petrus menjawab, mana dia? Ya. Dia bilang pertama, terus Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras. Loh. Bukan sekedar bisnis, gitu. Berjuang, itu mentalitasnya tuh. Dan kami nggak nangkep apa-apa. Orang sudah kerja keras itu sudah bagus. Tapi kalau nggak punya Tuhan, seperti menjaring angin, kata Salomo. Salomo adalah orang yang berhikmat. Menurut catatan dari kekayaan orang-orang terkaya di dunia, belum ada orang terkaya seperti Salomo. Kaya banget dia itu. Terima kekayaan dari warisan, dapat kekayaan dari usahanya sendiri. Kaya sekali dia. Saudaraku, tapi Salomo berkata, semua yang kita kerjakan tanpa Tuhan seperti menjaring angin. Lah namanya jaring itu bolong-bolong gitu. Kalau bukan bolong-bolong namanya apa? Karung. Kantongan. Ini jaring bolong-bolong yang dijaring angin lagi, nggak dapat apa-apa. Nah seperti ini, kerja keras, kami nggak nangkep apa-apa. Ya, terus tapi karena engkau menyuruhnya, ini kata Petrus, aku akan menebarkan jalan juga. Coba lihat ini ayat 2. Mereka udah kerja keras, lihat. Nggak nangkep apa-apa semalaman. Ayat 2 coba lihat ini. Ia melihat 2 perahu ini di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang apa? Membasuh jalannya. Lihat saudaraku, semalam nggak nangkep apa-apa. Paginya dia nggak bilang gini, wes nggak nangkep apa-apa, udah jalannya dibuang. Tidak. Jalan itu dibersihkan karena pikirannya. Kalau malam kemarin kita nangkep apa-apa, siapa tahu hari ini, malam ini nangkep sesuatu. Nah, mentalitas kayak gini nih Tuhan suka. Ini namanya mentalitas tentara Allah. Amin. Amin, saudara. Yang dulunya gampang putus asa, sekarang engkau tahu, engkau anak Allah. Yohanes 1:12 dibilang, siapa yang percaya dalam nama Yesus diberi hak menjadi apa? Anak Allah.
Gitu. Anak siapa? Allah. Coba lihat sebelahmu. Kamu ini anaknya siapa? Allah. Anak Allah. Bilang, kamu ini anak Allah. Amin. Anak Allah, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Jangan menyerah. Karena apa? Karena Allah beserta. Jangan menyerah karena ada berkat yang menanti kita. Amin. Jangan gampang putus asa. Lihat nih, semalaman Petrus bilang, semalam-malaman kami kerja keras. Iya. Sekian lama di Sydney kerja keras. Amin. Saya ketemu berapa orang Indonesia di Sydney. Pak, saya ini kerja habis-habisan di Sydney. Gitu. Terus dapat hasil apa? Belum, Pak. Yes, terus no. Amin. Kerja keras, saudaraku. Haleluya. Nggak ada orang sukses hanya karena sembahyang saja. Nggak. Karena sembahyang membuat orang bisa berbuat sesuatu. Gitu loh. Jadi jangan bilang ini, Pak, kita ini doa saja, Pak, nggak usah nginjil. Salah. Orang kalau suka berdoa, pasti ingin mencintai jiwa-jiwa. Loh, salah satu pendoa di sebuah gereja di Indonesia ngomong sama saya gini, Pak, saya ini dipanggil hanya menjadi pendoa, bukan memberitakan Injil. Saya ngomong siapa? Halo? Yesus tuh tiap hari berdoa, malam-malam doa, pagi-pagi benar dia berdoa. Terus apa? Pergi untuk menceritakan Injil Kerajaan Allah. Orang kalau bersekutu sama Tuhan ya, dia pengen orang lain selamat. Kenapa? Karena ada harta yang mulia. Ini kalau saya bagikan, orang ini pasti bahagia juga. Aku mau bagi kebahagiaanku pada orang lain. Aku mau bagikan pada istriku, suamiku, mertuaku, ponaanku, tetanggaku, apalagi semua yang kaku-kaku, itu maunya dibuahin semua supaya mereka bahagia. Amin. Orang kalau cinta Tuhan tuh kayak gitu. Nah, saudara, waktu saya lihat gereja ini di Bogota, Pastor Cesar Castellanos, hatinya bilang gini, dia di sebuah gereja kecil, 200 jemaat. Ya. Dia bilang gini, ini lucu nih, jemaat cuma 200, ini kayaknya pengurus semua sudah puas. Dia bilang di Bogota, Kolombia ini setiap harinya, hampir setiap hari, dalam satu hari ya, itu kurang lebih 3-7 orang mati karena narkoba setiap hari waktu itu. Bayangkan loh. Tapi gereja diam aja loh, nggak bikin apa-apa. Dia orang cuma diundangi ke gereja, dia nggak puas loh. Dia sembahyang sama Tuhan. Terus apa yang terjadi? Pastor Cesar bilang kepada adik-adiknya, keluarganya, ayo kita sembahyang. Ya, adik ipar 8 orang di rumah. Saya datang ke tempat rumah yang kecil, itu kamar yang kecil, mereka berdoa, cuma 8 orang malah. Sembahyang, Tuhan, kami tidak puas dengan orang-orang di Kolombia yang belum diselamatkan. Kami belum puas karena kota kami disebut kota narkoba. Kami dikenal negara penuh dengan marijuana, ganja, crack atau morfin. Tuhan tolong kami. Dia doa. Allah bekerja luar biasa. Amin. Dia pergi ke Korea, pergi ke Yonggi-cho, orang bisnismen itu punya duit, orangnya mau belajar. Orang itu mau sukses, dia harus mau belajar. Ya. Gitu. Semua saya juga rasa, saya ngerti bahwa saya banyak kurang. Saya pergi, ada seminar ini berangkat saya, amin loh. Ada perkembangan di sana, saya mau dengar, saya mau tahu apa yang terjadi di sana. Saya lihat di sana, saya pelajari, saya harus mengerti hal ini karena ini yang Tuhan sediakan pada zaman. Saya berangkat, amin. Belajar terus. Orang kalau belajar terus, maju terus. Ilmu kedokteran, ada dokter sini nggak? Belum ada. Kita doakan nanti para dokter muncul. Loh, saya juga sembahyang waktu itu. Tak sembahyang dalam nama Yesus. Gerejaku mesti untuk dokter. Gitu. Amin. Dokter itu jago. Didengar semuanya. Besok ibu minum ya 3 kali sehari. Minum ya 3 kali sehari. Enak tuh dokter itu. Nah gitu, kalau ini dimenangkan bagi Tuhan, dia tinggal ngomong, Pak ini bagus, tapi ada satu lagi, namanya Yesus. Kalau Bapak percaya, itu luar biasa. Oh iya Pak, pasti dokter itu senang. Orang tuh kalau udah sakit tuh diomongin apa-apa sama dokter, iya aja. Mau sembuh kok ya toh. Nah itu untung saya sembahyang, puji Tuhan. Mulainya dokter gigi masuk, gitu. Dokter gigi yang cukup hebat di Belanda. Dan dia dulu kantornya di Asia. Masuk jadi koordinator saya lagi. Haleluya, amin. Ahli tanam gigi lagi. Wah hebat. Wow, puji Tuhan. Ya saya bilang amin. Saudara, saya doa supaya ada lagi. Tiba-tiba muncul dokter yang luar biasa, ahli bedah, dan ini dokternya ratu.
jadi anggota gereja, suami istri. Amin. Ngomong tentang Tuhan, ajar. Kalau mereka ngomong, orang percaya. Bagus kan? Kalau sama-sama bisnismen ngomong sama-sama, enak. Bisnismen temui pendeta, pikirannya, ini pasti katanya minjem duit mana ini? Ngono lu gak enak itu. Saya itu sampai kadang-kadang, aduh Tuhanku Yesus. Ya, saya mau bilang sama saudara, ya, Allah mengubah hal-hal yang luar biasa nanti bagi gereja Tuhan. Nih, waktu itu saudara, Caesar Castianus berdoa, sembahyang. Apa yang terjadi? Tuhan ubah mental mereka. Mereka ini tentara Allah. Orang kalau sudah ketemu Yesus ya, berubah. Yang dulu orang biasa, Daud itu cuma terkenalnya menggembalakan kambing domba, berubah jadi tentara yang mendatangkan kesukaan bagi bangsanya, yang mendatangkan kemenangan bagi bangsanya. Orang kalau ketemu Yesus ya, hidupnya diubah jadi tentara Allah yang membawa kemenangan bagi keluarganya, kemenangan bagi anaknya, kemenangan bagi istrinya, kemenangan bagi suaminya, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup mereka. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Dan Caesar Castianus, dia datang dengan nama Yesus. Dia pergi ke Korea, dia sembahyang, Tuhan, apa rahasianya? Kenapa Korea maju? Kenapa gereja ini begitu gampang menuai jiwa? Tolong kami diberitahu. Sembahyang tuh selama 1 minggu di sana. Dia doa. Dan Tuhan berkata padanya, pulang. Bawa obor yang aku percayakan pada Yong Hijo. Bawa itu ke Kolombia. Wih, luar biasa. Amin. Dia bilang, puji Tuhan. Salami Yong Hijo. Dia bilang, aku mau belajar semua yang terjadi di sini. Dia pulang, dia praktekkan sistem sel yang dari Korea. Dia ajarkan ke jemaat. Mulai. Wih tuh, dari 8 orang. Dalam kurang lebih 1 tahun. Jadi 700. Wah biasa. 770. Keren tuh. Wah luar biasa. Orang semua kaget. Tapi 770 itu sedikit dibanding Bogota 6 juta. Jauh banget, dia bilang. Dia tidak puas lagi. Sudah gitu baru 700. Sudah salah paham lah, yang sakit hati lah, yang mulai gosip lah. Dia bilang capek, dia bilang ini bisnismen, dia bilang gue tak tinggal di gereja ini gitu. Udahlah, dia bilang gitu. Akhirnya mereka suami istri pergi ke pantai. Istri dari Caesar Castianus adalah senator. Bayangkan, dia berjuang untuk masuk ke pemerintahan. Kenapa? Karena dia berpikir, ini istrinya, kalau kita merubah pemerintahan harus masuk di pemerintahan, masuk ke sana. Jadi senator. Luar biasa ya. Masuk di situ. Saudara, ini kagum saya, kagum sekali. Terus dia bilang gini, Rasul Caesar Castianus, dia doa lagi. Tuhan, kalau cuma segini aku udah puas. Dia bilang, aku tidak usah lah ngurusi gereja itu. Dia bilang sama iparnya, adiknya, kamu aja urusin deh. Capek saya. Dia berjuang gak ada hasilnya. Padahal itu sudah 700 loh. Apa yang terjadi? Dia pergi ke pantai, lagi enak duduk di habis renang, duduk di tiduran di kursi pantai itu, selalu yang ketiduran. Tahu tuh kursinya goyang. Dia turun langsung. Kira ada apa nih? Waktu dia turun dia lihat kursinya berhenti. Loh kok goyang lagi? Terus lihat lagi, goyang lagi, berhenti lagi. Terus dia berlutut, Tuhan apa? Tuhan bilang gini, aku mau tanya kepadamu, siapa yang gerakkan kursi ini? Tuhan, nggak ada siapa-siapa. Terus Tuhan bilang, aku juga bisa menggerakkan gereja. Aku akan gerakkan gereja dengan cara luar biasa. Amin. Langsung dia balik, dia cerita pada semuanya, Allah akan bergerak di gereja kita dengan cara luar biasa. Belum ngerti apa, gitu. Pokoknya itu dulu, gitu. Udah sembahyang mengucap syukur, tahu-tahu Caesar Castianus dibukain. Yesus menggembalakan 12 murid. Kenapa 12? Itu pertanyaan. Kenapa kok menggembalakan 12? Kenapa kok enggak 20? Kenapa kok enggak 7? Itu selalu dipikirin terus. Nah itu seperti hukum gravitasi bumi. Ya, hukum siapa yang menemukan? Hah? Newton kan? Dia tuh dia mikirin gini. Ini kok lucu ya? Apel itu, buah itu kalau jatuh ke bawah, kenapa enggak ke kiri? Kenapa enggak ke kanan? Kenapa enggak ke atas? Gitu loh. Karena ada gravitasi bumi. Menemukan hukum itu. Dia tanya itu, kenapa begini? Kenapa gitu? Terus terbuka. Saudaraku, Allah berjanji pada Abraham, engkau akan punya keturunan yang banyak. Tapi waktu Abraham punya anak namanya Ishak, dia punya 2 anak,
Siapa? Abraham punya siapa? Iya, Ishak dan Ismail. Saudaraku, belum jadi bangsa besar. Keturunannya cuma segitu saja. Tetapi waktu Ishak punya anak siapa? Yakub dan Esau, masih 2. Belum jadi apa-apa. Tapi waktu Yakub lahirkan 12 anak, maka menjadi sebuah bangsa. Itu 12 suku. Mulai dia pikir, oh iya benar ya. Waduh, makanya ini ada sesuatu yang angka 12 ini. Gitu jauh. Dipikirin sama dia. Lu bener juga ya. Hidup kita dalam 1 tahun dibagi 12 bulan. Dalam 1 hari dibagi 2 kali 12. 12 pagi, 12 malam. Saudaraku, jadi 12. Waduh, baca lagi. Di Alkitab itu, bait Allah itu ada 12 batunya untuk mendasari bait Allah. Makanya di dalam Elia mendirikan mezbah, dipasang 12 batu mewakili bangsa Israel. Jadi angka 12 penting. Waduh, terus dia ngumpulin 12 murid, dilatih soal. 12 orang ini lahir 12. Bayangkan, 12 lahir 12 dalam setahun kan? Itu 12 langsung dari 144. 12 144 kali 12 langsung 100 jadi 1728. 1728 dilatih semua. 12 jadi 20.000 sekian. Sekarang mereka menginjak 700.000. Luar biasa ya. 700.000 itu di Bogota. Tapi dia punya leader di seluruh Kolombia 12.000. Jadi dia punya 12.000 gereja di Kolombia. Hebat lah kecepatan itu. Luar biasa. Dia bilang Tuhan terus bekerja, lakukan. Dan saudara, saya ke gereja mereka, ini semua nih persembahan mereka tentara semua. Nggak ada yang nggak datang terus putus asa, nggak ada lagi. Nggak ada yang nangis masuk nangis gitu, nelongso gitu. Aduh, hidup kok begini ya. Saya tuh suka sama Pak Petrus. Tiap hari pagi itu hidup kok begitu indah ya. Sarapan mangan, hidup tuh kok enak ya. Nah ya kayak gitu tuh saudara. Jangan ngantak nasi ya hidup kok ini. Oh itu silakan. Sekarang kita tahu bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk duduk semeja dengan Dia. Amin. Makan bersama dengan Dia. Kenapa? Karena kita anak raja. Artinya kita berhak terima berkat-berkat surga. Amin. Beri tepuk tangan bagi Raja yang luar biasa. Itu dahsyat sekali, saudara. Saya kagum. Mereka itu kalau sudah dibilang, saudara, mari kita berdoa. Enggak ada. Langsung haleluya, Tuhan kau bekerja dengan cara luar biasa. Saya sampai kaget loh. Orang ini enak duduk di belakang gini. Saudara-saudara, ini pemimpin pujian ini. Mari kita berdoa. Mereka itu kalau maju ke mimbar pasti suami istri. Nggak pernah satu. Mereka mau bilang gini, semua dipakai Tuhan. Nggak suami, nggak istri, sama saja. Nggak ada istri nomor 2 di gereja, nggak ada. Semua ini tentara Allah sama-sama. Jadi kalau maju, doa persembahan laki perempuan, suami istri maju. Sembahyang. Wih, dahsyat betul. Amin. Terus apa itu jadi doa? Wah, itu saya lihat ini luar biasa. Persis dia bilang, ini doa buat persembahan. Bukan doa untuk peperangan rohani, bukan. Doa persembahan. Mari kita berdoa, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berdoa langsung. Hurra katakan. Wah, kita mulai haleluya. 11 ayo. Terus langsung bilang apa? Berkat itu aku rebut karena ini milik saya. Saya punya hak untuk menikmati janji Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku beri yang terbaik hari ini karena aku melihat perkara baik di depan saya. Luar biasa. Jadi kalau ngasih persembahan tuh nggak sambil ngangkat nih. Berat loh, kayak siaran ulangan. Terus sudah gitu tuh dengonin dompet itu dikelewet. Gue kasih paling sini. Kayak Tuhan tuh butuh duit kita loh. Tuhan tuh nggak butuh duit kita, saudara. Halo? Amin. Kalau engkau menabur, engkau menuai. Menabur dikit, tuainya apa? Sedikit. Kalau menabur banyak, banyak juga. Makanya mereka tuh, saudara, setiap acara ini season 8 season, tiap season ngasih persembahan. Ini retet lain daripada yang lain. 8 season, 8 kali persembahan. Orangnya ya sama semua. Karena Tuhan bilang setiap kali season itu Tuhan bergerak di hati kita. Amen. Nah, terserah saudara ngasih berapa, tapi digerakkan kapan itu harus bergerak. Mereka gitu. Pertemuan sel persekutuan mereka, tiap sel persembahan. Hebat nggak? Pertemuan pemuji ngasih persembahan.
Pertemuan pendoa, ngasih persembahan. Dati nggak persembahan. Ini gereja luar biasa. Saya ngikuti. Setiap acara mesti persembahan. Rapat pengurus, persembahan. Hebat. Kenapa? Mereka mau bilang gini, aku nabur terus. Dan diberkati luar biasa. Amin. Kalau kebaktian, Mas, mereka di stadion. Mereka nggak mikir gedung gereja dulu. Yang dipikirin jiwa-jiwa. Sampai gedungnya kecil, cuma 1.000 orang, tapi orangnya sudah 300.000. Gak cukup ini. Jadi nyewa stadion pembukaan kalau kebaktian loh. Tiap kebaktian hari Minggu aneh-aneh. Hidupnya tuh aneh-aneh. Wih, itu pas pembukaan saya ikut kebaktian Minggu ya. Hari pertama saya datang. Wih, kaget. Pembukaannya pakai helikopter. Wih. Turun nih, just pakai ini. Payung langsung musik main. Yang begini nih langsung kaget. Orang dunia juga seneng. Gitu loh. Saudara tahu penarinya mereka sekitar 4.000 penari. Muari. Narinya tuh bukan yang biasa-biasa, yang modelnya street dance itu loh. Muari cukup mencolot dan bareng semua. Asyik tuh. Anak-anak muda semua seneng. Seneng selalu. Gereja itu, wih, anak mudanya sebanyak-banyak. Wih, saya bilang Tuhan, luar biasa. Semua itu tentara. Nggak ada yang biasa. Semua tentara. Berani korban. Tentara itu artinya berani korban. Tentara arti yang kedua, terlatih. Tentara yang ketiga artinya kuat. Amin. Gitu? Tentara lihat, suka latihan. Lari pagi, bikin kuat kaki. Itu latihan. Itu polisi yang kalau pagi itu di Indonesia lari, bikin kuat kaki, ketubuk. Ini tentara kayak gitu, amin. Baru cuma udan titik ngomong sama pendeta, Pak Ujan, Pak, ke gereja. Ya. Ini mah bukan tentara, ini orang suka masuk angin nih. Amin, gitu. Ini tentara, amin, so berani berjuang gitu loh. Wah, ini. Mazmur 110 ayat 3 tadi. Amin. Di situ dikatakan, waktu ini pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju. Saudara, setiap orang percaya Tuhan Yesus disebut tentara Tuhan. Amin. Amin. Kenapa saya sebut tentara Tuhan? Karena setiap kali kalau engkau percaya Yesus, berarti saudara langsung menjadi barisan Allah untuk menghancurkan perbuatan iblis. Kata kitab 1 Yohanes. Amin. Kita menghancurkan perbuatan iblis. Dan saudara, aduh, ini hamba Tuhan ini, Pastor Cesar Castianos, orangnya itu saudara, urapannya luar biasa, tapi cara hidupnya tetap biasa. Dia nggak merubah bentuk. Saya kan punya teman-teman yang pendeta di Indonesia. Ngomong kalau di luar gini, ngomongnya biasa. Saya datang ke gerejanya, pas kebaktian dia yang khotbah, sampai di mimbar suaranya berubah. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa ngomong. Iki opo tuh ini saya bilang, drama itu. Repot banget. Dan usaha saya ngomong, saya dengerin khotbahnya supaya kelihatan lebih otoritas. Ini khotbah semua dilihat, tenang dulu. Pada hari ini saya dalam hati bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Iki opo tuh pokoknya upacara saya bilang. Ini kayak gini nih orang sebel loh. Orang itu udah capek di luar, masuk gereja terus kayaknya waktu masuk gereja langsung dikasih apa itu? Barber loh. Nih, ayo sekolah. Jadi masuk gereja sambil ngurung barber itu kali. Mabot deh, Pak. Pulang gereja, langsung muka loyo kabeh. Sambil pikir dalam hati aku gak lunga gereja mana. Nah, saya mau bilang, di mereka itu suasana yang itu sekali. Amin. Luar biasa loh, senang tuh, benar-benar senang. Nyanyi itu, saya nggak bisa ngomong lagi. Kalau sampai dia bilang, Pastor Cesar bilang, siapa yang rindu untuk supaya Tuhan mengurapi? Itu saya lari semua ke depan. Apa urapan Tuhan? Dahsyat sekali. Saya bilang, Tuhan, buat ini di antara gereja Indonesia. Buat itu di bangsaku. Buat itu di gereja-gereja Indonesia di seluruh dunia. Amin. Kayak gitu tuh. Terus apa yang terjadi?
orangnya santai sekali, relax gitu, nggak tegang. Jadi dia ngomong, saya masih ingat ya, pertama kali saya datang itu, di sebelah saya itu ada orang di kursi roda, seberang saya. Itu kurang lebih ada 4 ribuan orang di bawah. Terus ini di sini besar sekali. Terus apa yang terjadi? Dia bilang gini, hei ibu, dia bilang, percaya nggak bahwa Tuhan Yesus bisa sembuhkan engkau? Dia bilang gitu. Ini dia khotbah tentang iman. Dia mulai dengan kata gini, iman itu seperti tulang buat tubuh manusia. Jadi kalau engkau punya iman, bentukmu kelihatan. Kalau nggak punya iman, Kristenmu nggak kelihatan bentuknya. Nggak kelihatan kalau engkau orang Kristen. Karena Alkitab bilang, ya, iman itu adalah kekuatan kita. Terus dia bilang gini, ibu, Yesus bisa sembuhkan kamu dari lumpuh. Percaya nggak? Percaya. Dia bilang, ibu datanglah ke sini. Dan ibunya kan di kursi roda. Lah yang nganter ini saudaranya, didorong dia ke depan. Sampai di depan ditanya, aku itu nggak panggil kamu, ini yang dorong. Aku nggak panggil kamu, aku panggil ibu ini. Gitu. Terus orang ini bilang, ya tapi dia nggak bisa jalan. Loh katanya Yesus bisa sembuhkan. Gitu. Dia mestinya dorong sendiri. Ditanya, ibu percaya Yesus sembuhkan? Percaya. Oke, kalau ibu percaya, Pak bilang, aku percaya Yesus sembuhkan aku. Dia bilang, aku percaya Yesus sembuhkan aku. Oke, berdiri. Dia berdiri. Terus dia bilang, udah, kamu dorong saya keretanya ke belakang. Didorong saya keretanya ke belakang sama ibu ini. Semua tepuk tangan. Sudah duduk, keretanya dilipat. Haleluya. Sudah, habis itu dia khotbah lagi. Diterusin khotbahnya. Dia, waduh, saya luar biasa. Selesai khotbah, so, lain sekali, so. Dia ketemu jemaat guyon. Apa kabarnya? Wah, dipeluk. Wah, ada teman lama ditunjuk yang seperti itu. Orangnya santai sekali. Terus sampai di luar loh, ketemu itu ibu-ibu lagi bakar kayak Indonesia, Kolombia itu. Ada bakar jagung, kereta. Didarani, loh kamu kok jualan sekarang? Kenapa nggak masuk lagi? Nggak masuk dulu, ya? Supaya kamu nikmati berkat Tuhan. Dia bilang nanti jam kedua. Wah, terus dipegang. Waktu dipeluk gini, saudaraku, ini tukang jagung nih. Haleluya, haleluya. Pastor terhebat ini bisa nemuin saya. Wah, dipeluk, doain. Nah, datang lagi yang jual es kerocokan itu, saudara. Dipeluknya. Kamu tahu Tuhan bisa berkati kamu. Luar biasa. Jalan dia keluar ke lapangan parkir, biasa aja. Hebatnya. Jemaatnya ratusan ribu. Wih, saudaraku, waktu saya di sana, istrinya bilang gini, di antara kami ini banyak orang-orang pilihan Allah, dia bilang. Salah satunya dia bilang, dia panggil bapaknya, kamu sini Pak, dia, maju. Kamu orang pemerintah, kamu tumbuh di gereja ini. Dan Tuhan bilang, nanti generasi berikut ini, 2-3 tahun ke depan, kamu presidennya. Bayang, belum pemilihan, udah ditunjuk, kamu presidennya. Semua kaget, Joko bener. Semua tepuk tangan, tapi semua masih banyak lagu. Ini Presiden Kolombia, semua tepuk tangan 3 tahun sebelum acara ini, so. Ya, terus dia bilang siapkan. Dia bilang kamu akan menang mutlak. Ya, saudara, luar biasa. 3 tahun kemudian saya datang, yang jadi presiden dia orang ini. Sekarang presiden Kolombia adalah anggota gereja lagi, anggota gereja mereka. Bayangin pemerintahnya bisa dikuasai. Dahsyat ya. Saya diundang dalam pertemuan leaders, ngumpul sama-sama. Dia tunjukkan gini, dengar, ya, kita ini di atas kuasa iblis. Kalau kau sudah duduk di hadirat Allah, musuhmu bisa diinjak. Ya, memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Artinya musuhmu di bawah kakimu. Mazmur 110 ayat 1 tadi. Dia duduk di atas itu kita. Dia bilang gitu. Saudara, waktu dia ngenalin timnya dia bilang, kenalin ini 12 ayat katanya itu. Salaman. Yang pertama dia bilang, ini disebut wali kotanya. Ini senator. Ini menteri ini. Waduh, ini orangnya semua di sini loh. Orang hebat semua sekarang. Dulu orang biasa dia bilang. Tapi Allah rubah mereka untuk mewarnai bangsa. Wih, langsung saya kepikiran Indonesia. Yang ini nih perlu yang kayak gini nih. Datang ke bumi Indonesia untuk jadi berkat. Amin. Memang kita bersyukur hari ini ya. Allah sedang berbuat sesuatu. Amin. Ya toh? Jadi wali kotanya Solo sekarang, setelah Jokowi naik, dia langsung jadi wali kota. Itu orang Katolik. Wakilnya Katolik juga. Iya. Amin. Jadi perubahan terjadi. Wah. Terus yang Kalimantan, gubernurnya sama, Kristen juga sekarang. Hebat nih. Jadi bukannya apa-apa, kita mesti berdoa. Karena bangsa kita
mengalami anugerah Allah. Amin. Kita jangan ngomong jelek terus. Jangan lagi-lagi nyanyi itulah Indonesia nggak berubah. Ngomong maksudnya jangan. Amin. Haleluya. Ojo dinubati terus. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Indonesia pasti berubah dan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan. Aneh loh tadi. Di Indonesia itu kita kurang merasa Indonesia. Kalau sudah di luar rasa Indonesia. Kenapa? Kenapa? Karena orang tanya pasti, kamu orang mana? Indonesia. Ya, nggak ada yang ngomong begini. Oh, saya orang Jawa, nggak ada. Kalau saya ditanya di luar orang apa? Indonesia. Kalau di dalam tuh, sampai waktu saya dengar perebutan kedudukan Jokowi dengan Volker, terus ngomong, orang Solo kok mau motor Jakarta? Solo, Jakarta, Indonesia. Sama. Ini kan, ngerti nggak? Jadi cepet pikirannya. Dipikir Jawa, ini lucu ya. Orang Jakarta nggak merasa Jawa. Ini lucu. Dari mana? Jakarta. Lu Jawa itu. Jakarta lagi. Gitu. Orang Jakarta tuh nggak merasa Jawa. Kamu tinggalnya di mana? Gitu. Nah, saya mau bilang sama saudara, doakan bangsa kita juga supaya Allah bergerak dan memberkati bangsa kita. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah. Haleluya. Saudara, Pastor Cesar, saya saksi dulu. Pastor Cesar kasih Amos pergi ke Miami. Tuhan bicara pada dia, pergi ke sana. Waktu dia datang ke sana, dia kumpulin pendeta semua, ajak omong. Ya, dia bilang gini, saya kok rasa Miami akan dilawat Tuhan. Saudara, pendeta di Miami sudah nggak percaya lagi. Ngomong gini, Pastor Cesar, semua hamba Tuhan yang hebat-hebat itu datang ke Miami, nggak terjadi apa-apa. Ini Miami, ini adalah kuburan para pendeta. Dia ngomong gitu. Dia bilang, itu suara Goliat, mesti saya kalahkan. Amin. Dia datang ke Miami, dia sembahyang. Dia doa. Dia temui orang-orang penting di sana. Ajak omong, para bisnismen dia ajak omong. Saudaraku, mereka semua apatis dengan kekristenan. Kekristenan dianggap rendah di sana. Saudara, dia berdoa supaya Tuhan buat sesuatu. Apa yang Tuhan buat? Dia disuruh ke bawah jembatan. Nemui pengemis, datang ke sana. Nemuin seorang pengemis, diajak omong. Ya, dengan sebisanya. Orang ini nggak taunya orang Jerman, ahli kimia. Ajak omong. Saudaraku, dia sampai jadi gelandangan karena nggak siap dengan perubahan kultur. Waktu dia dari Jerman masuk Amerika, terus kulturnya berubah, dia stres, dia jadi gila, jadi gelandangan. Ya, ditemui di Miami. Orang ini dibawa dia, dilayani, dibawa ke Kolombia, dibawa ke rumahnya, diajari firman Tuhan. Pulang lagi, latih. Dia bilang, kamu cari temanmu yang di kolong jembatan juga boleh. Temuin, cariin. Ketemu 3 orang, sembahyang. Saudaraku, dalam 2 tahun dia menangkan 3.000 orang di Miami. Sekarang mereka menginjak 10.000 di Miami. Bebannya, ini orang luar biasa sekali. Dia ngomong ini bagian kata yang baik. Setiap kita ini bukan orang sembarangan. Kalau engkau pernah menilai dirimu ini orang biasa, jangan. Katakan, aku ini bangsa yang tentara Allah. Kalau engkau pernah bilang, aku ini cuma keluarga sederhana, katakan, aku ini anak raja. Amin. Ini berubah paradigma. Coba kita ngomong sama-sama. Saudara bukan orang biasa. Biar dulu. Kamu ini bukan orang biasa. Belum semua. Jawab belakangmu, ya, atau pegang depanmu. Kamu ini orang hebat, gitu. Kamu bukan orang biasa. Bapak orang hebat. Beri tepuk tangan bagi rajamu yang luar biasa. Amin. Dikatakan ayat 3, pada tentang bangsamu merelakan diri untuk apa? Maju dengan berhiaskan kekudusan. Saudaraku, kekudusan nanti menjadi kebanggaan. Amin. Karena Lukas 15 saya tidak akan ulang. Lukas 15 berkata, anak itu tadinya di kandang babi, kotor, tahu-tahu diganti bajunya dengan bagus sekali, bangga ya. Saudara, kesucian, dengan kesucian itu adalah beauty, perhiasan. Amin. Amin. Itu di terjemahan bahasa Inggris ya, beauty of holiness. Amin, saudara. Satu perhiasan yang mulia. Kenapa? Karena Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kejar kekudusan. Usahakan kekudusan.
Pakai kekudusan dalam hidup saudara. Kalau engkau pakai itu, engkau akan lihat Tuhan yang Maha Kuasa dalam hidupmu. Mujizat. Karena ada kesucian dalam dirimu. Gereja akhir zaman banyak nggak berani ngomong kesucian. Khawatir jemaatnya habis. Saudara, zaman dulu itu, zaman rasul-rasul, kalau nggak benar mati. Ananias Safira itu jual tanah, uangnya ini dibawa ke gereja, gitu. Sebagian dipersembahkan ke gereja. Sampai di sana ketemu sama pendeta Petrus, gitu. Rasul Petrus maksud saya, ketemu. Ya. Waktu ketemu, saudaraku, ini luar biasa. Ananias bilang gini, Pak, ini hasil penjualan kami, seluruhnya Pak, kami persembahkan. Petrus bilang gini, sebelum kamu jual punyamu, setelah kamu jual, uang itu juga punyamu. Tapi kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Bilang nggak mempersembahkannya nggak seluruhnya, ngomongnya seluruhnya, cuma beda aja itu, dikit kan? Mati Ananias, mati langsung. Waktu mati, biasa, gitu. Safira datang, istrinya Ananias. Biasanya gitu kan, ibu-ibu kan kalau ke gereja biasanya ada yang banyak telat, gitu. Saya ngerti juga sih tandanya lama, gitu. Saya juga berdoa waktu itu, saya bilang Tuhan kalau boleh, gitu. Kalau ada kelahiran lagi, biarlah orang lahir langsung ada lipstiknya, ada eyeshadow-nya. Jadi nggak repot gitu loh, sahabat. Tapi saya mau bilang, saya pikir yang dandannya lama itu cuma perempuan. Tapi laki-laki ada yang model perempuan. Lama banget. Rambut disisir ditarik. Saya lagi ya. Lu buat apa saya? Sisir lagi dunjak. Terus teman-teman angkatan ini ya rame kok. Urusan ini naik turun lama banget ya. Aduh, saya baru retret, Son. Saya minggu lalu retret di Belanda. Retret untuk leader, calon leader. Salah satunya ini yang calon leader nih. Saya kan tidur sama mereka juga. Dia ngatur baju pelan-pelan. Saya bilang, dengar, gue lagi ngatur baju. Jangan kayak orang baru bangun tidur, berapa lama tidurnya kebanyakan, terus ngatur. Langsung ini loh caranya, ceplok, cepat. Mandi juga gitu, lama. Masuk kamar mandi, naruh pelat, masak, recek. Iki lah pemimpin kayak ini bubar ya. Kamu bisa kejatuhan bom ya. Saudara, ini benar-benar. Wah, saya mau bilang sama saudara, ini penting. Amin. Kalau nanti saya pakai pakaian kekudusan ini, jadi kebanggaan. Kenapa? Karena kau bilang, gara-gara kekudusan itu, aku lihat mujizat. Makanya aku mau kejar itu. Tanpa kekudusan engkau tidak melihat Tuhan. Usahakan untuk kesana. Aku mau tuh itu benar Tuhan. Aku mau. Amin. Aku mau lihat mujizat di studiku. Aku mau lihat mujizat masa depanku. Aku mau lihat mujizat di bisnisku. Aku mau lihat mujizat dalam rumah tanggaku. Aku mau melihat Tuhan dalam hidupku. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah yang luar biasa. Yang dikatakan terakhir ini sebelum kita berjalan, Mazmur 110. Nah, dan dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Dari kandungan fajar tampil bagimu. Saudara, kandungan fajar itu artinya dari pagi hari. Jadi dengan kata lain, kita hubungkan dengan Mazmur 110 ayat 1. Pagi hari saudara, mulailah dengan Tuhan. Dari kandungan fajar, awal pagi itu saudara, mulai sama Tuhan. Mulai bangun pagi itu jangan mikir utang. Jangan. Bangun pagi jangan mulai mikir sandalku di mana. Jangan. Bangun pagi ya jangan jawil istrimu, kopi. Jangan. Bangun pagi kata firman Tuhan Yohanes 1 pada ayat 1, pada mulanya Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Amin. Mesti bangun tuh langsung Tuhan. Gitu. Langsung dari kandungan fajar, dari pagi itu tampil bagimu keremajaanmu. Jadi kalau saudara mulai bangun langsung mencari Tuhan, engkau ini jadi segar kembali. Tampil keremajaanmu. Gitu loh.
Amin. Amin. Badan memang fisik bisa sebagai umur kita, sebagai orang tua, usia kita jalan terus, kita, tapi ini tetap muda. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Gitu. Saya tidak akan surut untuk berkata, aku harus terus memberitakan Injil. Nggak ada yang bisa merintangi aku. Masa kalah sama iklannya Toyota Kijang? Toyota Kijang itu iklannya gini, panas hujan tidak merintangi aku mencari uang. Toyota Kijang. Wah. Orang Kristen mestinya gitu kan. Panas hujan tidak merintangi aku untuk mencari jiwa. Amin. Amin. Itulah gereja Bukit Sion. Nah, amin saudara. Kayak gitu tuh, gak menyerah. Haleluya. Ini. Jadi bangun pagi ngomong sama saudara. Kalau kamu mau sukses, bangun pagi. Jangan dulu. Kalau mau sukses, bangunnya apa? Pagi. Itu dulu, ya kan? Amin. Kalau mau sukses, apa? Bangun apa? Pagi. Gak ada orang sukses bangunnya siang. Bangunnya mesti pagi. Kenapa? Karena kalau kau bangun pagi, waktu itu kayaknya panjang. Kalau bangun siang, waktunya pendek. Ya, percaya cobain aja. Kalau kau bangun pagi, rasanya waktu itu panjang. Kalau bangun siang, waktunya pendek. Aneh ya? Ngerti nggak saudaraku? Nah, waktu kau bangun pagi, utamakan Tuhan. Setelah kau utamakan Tuhan, kau lihat bangkit keremajaan. Artinya apa? Wih, positifnya tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Tapi bukannya negatif. Amin. Wih, orang ini semakin cinta Tuhan, semakin menyala. Lama sudah jadi Kristen lama, rohnya masih menyala-nyala. Ada banyak orang Kristen gini, tahun pertama menyala, tahun kedua menyala, tahun ketiga kurang menyala, tahun keempat lupa menyala, tahun kelima mati. Jangan, amin. Nyala terus, nyala. Pulang dari retret ini, kau bilang aku harus menyala-nyala. Jangan di retret nyala-nyala sampai sana. Ya, oh, Tuhan ketemu di retret lagi ya. Jangan, amin. Menyala terus dan dikatakan tampil bagimu keremajaan seperti apa? Embun. Nah, kata ini bagian kedua ini, saudara, artinya gini, akan keluar ide-ide baru, ide cemerlang, jreng, yang tanpa kau sadari, yang turunnya seperti embun. Embun itu kita nggak lihat, tiba-tiba rasa kayak basah-basah kalau pagi hari, ngerti nggak? Tahu gini, keluar ide, keluar ide, amin, keluar lagi. Saya kagum, saya lihat ya, banyak gereja di Indonesia juga. Saya lihat keluar ide macam-macam. Yang inilah, ngurus inilah, wih luar biasa. Saya kagum Tuhan luar biasa. Luar biasa, amin. Saya senang ada ide ini, ada bikin ini, ada begitu. Saudara saya bilang luar biasa. Uang itu nanti belakangan. Halo, amin. Ini keluar ide. Amin. Ini dahsyat, saudara. Saudaraku waktu Kolonel Sandal menjual ayam goreng itu tidak langsung sukses. Dia jual dari umur sekitar 26. Dia jual ayam itu, nggak ada yang beli, so. Makan sendiri, tambahin garam, jual lagi nggak laku, makan sendiri, tambahin tepung nggak laku, makan sendiri. Tapi dia berjuang terus. Apa yang terjadi? Kolonel Sandal sekitar tahun 63 ke 69 itu interval suksesnya dia. Dia booming. Dan apa yang terjadi, Saudara? Dia pakai fotonya dia. Makanya itu yang menarik saya. Jual ayam kok gambari engkong. Itu engkongnya sendakem ini gitu. Iki saya dalam pikiran saya, ini jangan-jangan ayam tua semua yang dijual. Engkong, Saudara. Saya terus selidiki, kenapa di gambar itu dia mau menunjukkan sukses tidak mengenal waktu. Itu Kolonel Sandal. Bayangkan Indonesia tuh ada ayam goreng macam-macam. Mbok Bere, Suharti, Tukinem, ayam Mbah Sopo, macam-macam lah. Ratusan nama ayam goreng muncul Kentucky Fried Chicken masih bisa bersaing. Ini saya nggak ada apa-apa loh sama Kentucky, nggak dikasih. Nah, bisa gitu loh. Kenapa? Keluar ide loh. Waktu itu dia menemukan, saya mau bikin apa namanya seperti franchise. Bahasa Indonesia itu apa kalau toko gitu apa? Tempat makan. Gerai. Nah, gerai. Aku lagi gerai. Gerai gue asin ya. Nah, gerai so. Waktu dia buka gerai so, itu ide.
Waktu dia datang ke bank, dia bilang gini, saya mau buka ini, gerai ini ya, ayam goreng. Saudara, banknya bilang gini, nggak ada orang makan di satu tempat mangan ayam toh. Nggak ada. Mana ada restoran orang mau datang jual apa? Ayam doang. Siapa mau makan? Zaman itu nggak ada. Dialah pemula. Kolonel sana. Ngerti nggak saudara? Dia datang, dia bilang, saya akan buktikan orang akan datang makan ayam saja di tempat saya. Dan dibuktikan, memang benar. Dia buka ayam goreng, laku. Wah biasa, idenya cemerlang. Amin. Saudaraku, orang ini begitu berat. Ini di Amerika terjadi. Dia begitu berat habis perang selalu. Tempat di mana rumah dia seorang pengusaha. Tempat di mana dia tinggal, tempat pabrik dia hancur karena perang. Habis, miskin dia sedih. Dia sembahyang selalu. Dia berdiri di rumahnya, ngelihat, dan dia bangun rumahnya dari hancur tebing-tebing itu. Dia bangun semuanya. Waktu dia bangun ini rumah saudara, dengan sederhana pasangin papan apa semua, dia lihat di belakang tumbuh saudara, tanaman kayak lombok. Ya. Terus dia lihat, ya wis, makan roti pakai lombok, katanya enak lombok ini. Terus saudaraku, waktu itu saudaraku, dia pikir supaya nyimpennya lama, dimasukin di botol-botol, karena dia ulek, kasih garam gitu ya. Terus apa yang terjadi? Kok rasanya kurang bagus. Kalau cuma di sini lombok gini, di botol gede gini, kalau dimakan langsung habis. Jadi dia masukin ke botol minyak wangi. Minyak wangi 4711. Dimasukin di sana. Dulu itu yang terkenal dulu 4711. Itu kalau di Indonesia sekarang buat orang mati. Nah, itu dimasukin di sana, tujuannya apa? Supaya irit. Karena nggak mungkin dia bisa hasilkan banyak. Jadi disimpan supaya irit, dimasukin botol itu, wangi sedikit-sedikit. Apa yang terjadi, saudara? Itu jadi ide. Dan lahirlah namanya Tobesco. Itu dia. Di tengah keruntuhan, di tengah kesusahan, muncul. Orang kalau sudah cari Tuhan, ini jadi cemerlang. Amin. Orang semua mikir roti itu mesti modelnya kayak apa, minibus. Roti itu kan modelnya kayak minibus. Apa yang terjadi, saudara? Ada satu orang muncul di Amerika. Dia bikin bannya mobil, namanya donat. Dibuat ya, donat, Dunkin' donat, wah kaya lah. Dibikin, semua orang bilang gini, siapa mau beli roti bundar bolong tengah ini? Laku tuh Dunkin' donat, diikuti oleh yang lain. Jeko muncul, waduh, diuper tuh. Setelah dia muncul, Jeko muncul di banter. Jeko pinter. Kita tutup bannya sekarang, ya tutup mulai. Muncul itu. Ngono aja ide itu, itu donat ditutup tengahnya sekarang, jebret itu tengahnya. Jeko muncul dengan cara yang luar biasa. Muncul lagi yang lain. Nah, siapa tahu, saudara, karena kau cari Tuhan, bisnismu diberkati Tuhan, muncul ide baru. Orang jual lemper itu cuma rata. Siapa tahu saudara bikin donat, gitu, lemper. Itu belum ada yang bikin, gitu ya. Itu ide baru, amin. Jadi dengan kata lain, saudara, yang pertama, kalau engkau cari Tuhan, bangun pagi, langsung menyembah Tuhan. Ya. Bangun pagi, ini mau jadi remaja. Ini jadi apa? Cemerlang. Gitu loh. Nggak cupet, nggak berhenti. Lewat semua. Amin. Jadi terang. Wih, luar biasa. Amin. Sampai ada beberapa istri ngomong sama suaminya, "Pak, kamu kok tidur terus tuh, apa? Duit sudah nggak punya, kamu terus." Sambil ngomong gini, "Habis aku nggak ngerti mau ngapain." Kalau nggak ngerti, sembahyang. Amin. Nanti coba sama-sama bilang, 1, 2, 3. Belum cuma. Lihat sebelah itu bilang, 1, 2, 3, mas. Amin. Keluar ide-ide baru, cemerlang, saudara. Amin. Halo, amin. Ayo beri tepuk tangan dulu bagi rajamu yang luar biasa. Amin, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang di Belanda nih, saudara, di mana kami melayani, semua itu bingung. Gitu. Idenya aneh-aneh gereja ini. Amin. Saudara, orang sudah bingung. Ini kami ini kalau pakai acara bersama, itu gedungnya kami sewa itu mahal semua. Ya. Tapi nggak jadi masalah. Dulu waktu mau pakai gedung mahal ini, masalah. Duit TV. Waduh, mahal. Waduh, 4 jam 70.000. Duit dari mana? 70 euro. 70.000 euro dalam 4 jam. Gitu. Tapi itu menarik loh. Amin. Langsung saya dapat surat dari duta besar mengucapkan,
atas nama Duta Besar Republik Indonesia mengucapkan kepada Pendeta Victor Daufer Gimela, Gereja Full Gospel Messenger telah membawa keharuman bangsa Indonesia di negeri Belanda. Duta Besar Republik Indonesia. Wah, mantap. Kagum, kenapa? Ini kita buat itu, muncul di sana. Semua kaget. Wow, kok bisa? Amin. Keluar ide sebabnya. Miteng itu 70.000 ces. 70.000 kecil buat Tuhan. Amin. Muncul ide dong. Saudaraku ketua panitia ngomong apa sama saya? Pak, gampang Pak. Sekarang uang gampang. Lu kok bisa? Gampang gak taunya. Saya parang telepon BMW. Lu tahu nggak? Gua ini mau bikin acara. Gede-gedean gitu. Dan ini yang datang nih macam-macam orang. Lu mau taruh iklanmu di sini? Langsung BMW bilang, kalau kamu di sini tak taruh satu mobil di sana. Duh, taruh jedrat miring ini, udah duitnya yang miring. Allah kita luar biasa. Amin. Berebut loh. Waktu kita nawarin BMW, ini yang ini pinter nih. Telepon Mercedes. Lu mau nggak? Gitu. Nah, tapi kamu cuma berapa? Lu kita ini sekitar 1.000 orang. Dan ini orang dari macam-macam kota, dari macam-macam bisnis, macam-macam orang itu muncul semua di situ juga. Wah, oh iya, iya. Dan dia ngomong, BMW mau taruh. Kamu mau nggak? Nggak bisa mikir juga nih, waduh BMW naruh. Langsung dong, BMW naruh berapa? Haleluya, amin. Bingung. Saudara, langsung. Salah satu jemaat saya, itu orangnya jual beli berlian. Ditelepon. Lu mau nggak ikut ambil bagian? Oh ya, kamu taruh, tak kasih tempat, taruhin iklanmu di situ, ya supaya ini orang-orang beli berlian. Paling dikit orang tahu baca iklanmu itu penting di sini. Orang ceritain gini, ya bener juga ya. Kamu tahu siapa saja yang datang? Ceritain. Ada beberapa yang kita undang dari orang-orang bisnis, orang ini, orang pemerintahan. Saudara apa yang terjadi? Dia tertarik pasang. Gitu. Amin. Dan akhirnya apa? Uang jadi nggak masalah sekarang. Halo? Oh, mereka juga butuh kita loh. Ini kan butuh kita, ya toh? Kalau saudara tahu pasang televisi, acara televisi, saya kaget, saya tanya mereka-mereka yang bergerak di broadcasting, bagaimana menghasilkan uangnya? Ya gitu, makanya di Indonesia itu pasti ngomong dikit pedot, ya toh? Film agak tegang des putus, kasih iklan di jenggreng. Itu 1 menit aja, saudara yang pernah masang iklan dikit. Gitu loh. Sampai ada iklan, 1 iklan saja di salah satu televisi siaran Indonesia itu bayar sampai sekitar 50 M iklan. Ya kan? Supaya apa? Ya ini loh, TV-ku ini beken di Indonesia ini kalau dia buka ini kurang lebih sekian juta orang nonton. Kalau kamu pasang di TV saya, sekian juta orang melihat. Ayo, kamu mau pasang nggak? Mau. Kalau kamu mau pasang, nih harganya nih. Ngono loh, jadi timbul ide. Wah, katanya uang tuh gampang diambil. Lu bilang sama sebelum, uang tuh katanya gampang diambil, gampang. Haleluya. Amin. Ayo beri tepuk tangan bagi Rajamu. Sebelum saya akhiri ya, karena saya ini melihat kasihan jemaat saya. Kalau cuma 40 orang, 50 orang sih nggak apa-apa. Cuman alat segini itu nggak apa-apa. Saudaraku, tapi sekarang jemaat sudah tambah banyak. Apalagi kalau acara-acara kita di atas 800. Saudaraku, saya mau bilang, wih ini speaker loh, ngangkat mixernya tuh nggak tahu berapa track loh. Waduh, ngangkat berat, keyboard itu tuh lagi gitu. Keyboard nggak yang lebih panjang dari ini. Panjang, ini keyboard apa peti mati ya bilang gitu. Panjang apa tuh? Wih tuh main susun 3, wah ini berat semua. Saya bilang, Tuhan berkati Tuhan kami. Saya itu tiap hari ngerjain ini. Saudara, kalau kami acara Jumat, Sabtu di gereja, Minggu pagi itu dipakai gereja mereka. Kontrakan kami ini. Terpaksa membongkar semua ini. Dekorasi bongkar semua, podium bongkar, malam itu kami bongkar semua. Pagi dipakai mereka. Rapi dong. Selesai dong. Langsung dalam waktu 2 jam. Pasang semua. Sampai cepat jadi. Itu kan tenaga semua. Dan di antara kami, semua yang lain tidak ada yang digaji. Ngerti nggak, saudara? Semua berkata apa? Kami terima berkat di bisnis saya terima berkat di pekerjaan saya. Gereja ini biar orang-orang yang di dalam gereja itu pendeta, itu semua itu yang berhak terima berkat di surga, berkat apa di rumah Tuhan dari surga itu. Amin. Haleluya. Amin.
Amin tuh. Ini pendeta KB itu di sini. Dia itu yang doain kita, gitu. Mereka tuh ngerti. Doain, berangkat kerja, diberkati, bisnis sukses, berkati, pulang, bawa berkat untuk sini. Gitu. Supaya di rumah Tuhan ada persediaan makanan, kata Maliaki 3. Dan aku akan membuka tingkap langit, dan aku akan mencurahkan apa? Berkatmu atas kamu. Bahasa Indonesia itu saking terlalu bagus ya, hanya dipakai kata mencurahkan. Padahal kata yang bagus digrojok. Ya. Uji aku, kata Tuhan, bawa persembahanmu ke rumah Tuhan. Uji aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan menggerojok. Amin. Menggerojok berkat. Tanya dulu sama sebelah, mau digerojok nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Mau. Siapa yang mau digerojok oleh berkat Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi. Haleluya. Ayo beri tepuk tangan, katakan aku mau. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Akhirnya apa? Saya juga sudah ditegur berapa kali oleh yang pemilik gedung. Dia bilang gini, "Yuk ngerti nggak, Pastor?" Ya, saya dimarah-marah. Karena orang meledak kebaktian sampai tak bukain kocok, sana pakai TV di luar. Karena nggak cukup dari ruang gedung gereja. Pak, terus sama ibu pernah tahu tempat kami ibadah? Buka ini sudah gede. Kalau diisi penuh itu bisa 600. Itu masih kurang buka sana. Saudara, apa yang terjadi? Besoknya saya ditegur habis loh. Marah loh yang jaga gedung ini. Dia juga sekolah teologi ya. Ngamunya luar biasa. Orang Belanda itu kalau marah-marah betul, tapi langsung habis. Kalau orang Indonesia itu marahnya dicicil. Maafin, besok masih sisa. Maafin lagi, besok sisa lagi. Maafin lagi. Wah, 5 tahun gak tentai. Kalau orang Belanda itu tumplek-blek gitu. Wih, dia marah. Kamu tahu nggak, Pastor? Kamu bagian wah, hijau. Saya tengah, saya diamin aja. Terus saya bilang, sorry, kalau saya bikin problem buat kamu. Tapi kamu pernah baca Lukas 5? Ada orang lumpuh, dibawa, ditilangnya oleh 4 orang. Mau masuk rumah, mau ketemu Yesus. Gak bisa, karena banyak orang di rumah itu. Apa yang terjadi? Dia terpaksa bongkar atap dan menurunkan orang sakit itu di hadapan Yesus. Aku belum merusak gerejamu, aku baru kakek orang. Dia senyum sama saya. Kamu gak senang gerejamu banyak orang? Saudaraku, itu gereja yang saya pakai, itu 3 gereja gabung bangkrut. Dan jumlahnya cuma 100. Kami lebih sibuk dari yang punya gedung gereja. Senin sampai Senin itu loh, kami sibuk sekali. Sampai yang jaga gedung gereja itu ngomong sama saya, "Gembalaku itu kayaknya kamu." Karena pendetanya dia tuh seminggu cuma 3 kali ketemunya. Saya tiap hari ketemu dia. Luar biasa nggak sih? Saya sembahyang. Saudaraku, kalau diizinkan Tuhan, tahun ini kami mengambil gedung gereja seharga 4 juta euro. Karena kami perlu gedung itu. Dengan kapasitas tempat duduk 850. Amin. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Ada orang tanya sama saya, 4 juta euro dari mana? Oh, itu baru belum 1 bintang. Ya, itu kalau turun macam-macam, 1 bintang, turun. Mana rame, saya bilang. Jangan takut dulu, saya bilang. Saudara, saya sudah ngomong sama yang punya gedung, kami nggak ada uang kalau segitu. Tapi kami mau kamu yang beli. Duit di Sopo bilang, ya saya, pokoknya kamu belilah. Terus orangnya ngajarin lagi. Ini yang punya ini yayasan Roma Katolik, gerejanya bangkrut. Nah yang pegang ini pengusaha, orang penasihat bank. Terus dia bilang gini, "Pastor, apa kamu nggak mau berdoa supaya Tuhan gerakkan orang untuk beli, terus dikasihkan ke gereja?" Loh, saya bilang, "Kamu kok ngajari saya? Terus kamu berdoa supaya ada orang lain beli supaya kamu nggak bangkrut lagi." Saya bilang gitu. Terus dia bilang apa? Gereja kami udah punya iman lagi. Saudara, kami berdoa, diajari kami. Udah gini, Pastor, dia bilang, "Kamu beli aja yang tengahnya dulu. Lek tengah kamu beli, yang lain mau kontrak aja. Harganya saya turunin separuh." Udah ngomong, udah tak turunin lagi deh, kata gitu. Gitu, 1.800 kata gitu. Saudara, saya ketemu maklar, dia bilang gini, "Ya, nanti gua tawarin jadi 800. Rame, saya bilang, rame, saya bilang. Ayo berdoa, minta Tuhan buat mujizat. Amin. Saya mau bilang, Mas, kalau gini, gereja itu gereja. Rame. Saya juga rame di luar juga diceritain. Pendeta Victor sok macam-macam, terserah. Orang itu yang penting jemaat maju kok ya. Yang penting banyak orang dimenangkan. Biasanya orang-orang yang ngomong negatif itu memang orang nggak maju. Tapi semua kan nggak maju. Delok ini terus itu. Elisa sama
Elia jalan sama-sama, 50 nabi ngomong, kamu tahu nggak Elia itu mau diangkat Tuhan, ngapain mengikut-ngikut? Elisa bilang, tutup mulutmu, aku tahu. Gitu ya. Ya, Elisa yang jalan terus dapat pengurapan 2 kali lipat. Saya mau bilang sama saudara, jangan ada yang bisa menghentikan imanmu. Jangan ada yang bisa menghentikan semua perkataan. Memang ada istilah ini. Engkau tidak bisa menghalangi burung terbang di kepala. Tapi yang kau bisa halangi adalah burung jangan bikin sarang di kepala. Orang bisa ngomong negatif tentang engkau, tapi jangan biarkan kata negatif masuk dalam diri. Amin. Izinkan kuasa Allah bekerja dan semuanya berubah. Tepuk tangan dulu bagi Allah. Amin. Yuk, saya lagi minta tangan Tuhan bekerja. Amin. Ayo siap-siap untuk berjaman kudus. Kita masih mulai dulu. Ayo kita angkat tangan dulu. Haleluya. Mari kita doa dulu. Sambil kita persiapkan hati. Haleluya. Mari angkat tangan. Musik lain kamu mainkan musikmu. Lagu How Great Is Our God. Haleluya. 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 Kau mau angkat tangan silakan angkat tangan. Kalau Allah sudah urapi kita kemarin, begitu hebat. Jangan melewatkan malam siang ini, pagi ini. Katakan Tuhan tambahkan urapanmu. Mari kita angkat tangan. Bisa 12 tangan, angkat 12 tanganmu. Sembah Dia. Ayo angkat tanganmu, katakan Tuhan, aku tahu, aku bukan orang biasa, aku tentara Allah, aku pulang, aku tidak mau loyo lagi, aku tidak mau jadi kecil lagi, aku mau jadi Daud yang kalahkan Goliat. Angkat tanganmu. Allah mengasihimu, Chris. Allah cinta engkau, Chris. Kau tidak mengerti banyak. Ada banyak khotbah-khotbah, kata-kata yang sulit karena bahasa Indonesia. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan cinta engkau. Hidupmu tidak akan begini-begini, Chris. Hidupmu berubah, Chris. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus berlanjut. Oh, ada Allah yang bangsakan di sini. Tuhan akan muncul nanti di sini. Orang-orang sukses yang baru, orang sukses baru akan muncul dari antara kita ini. Tuhan nyatakan pada saya, ada beberapa orang di sini bahkan punya usaha sendiri. Apa yang kau pikirkan akan terjadi, Tuhan bilang. Ide-ide yang kau sudah dapat itu akan terjadi. Benar, akan terjadi. Masih apa yang kau alami ini belum apa-apa. Masih ada yang besar menanti di depanmu. Benar, Tuhan bilang, rasa-rasamu, lapar Tuhan, menarik kerajaan surga turun dalam hidupmu. Bahkan lihat, apa yang kau dambakan akan terjadi. Apa yang kau dambakan akan terjadi. Akan terjadi apa yang kau dambakan. Tuhan berkati Andrea sama Tuhan sertai mereka. Orang sering lihat yang di luar, tapi Allah lihat hati, dan Allah lihat hati. Tuhan bilang kau dari kecil rindu aku, tapi tidak ada orang yang ajari dengan benar, sehingga kau sendiri berjalan menjauh-jauh. Tapi Tuhan sayang Andre, Tuhan memperhitungkan semuanya Andre. Dia tahu kadang-kadang kau sendiri menangis. Kapan Tuhan kau berbuat sesuatu? Kapan Bapakku? Anak berkata Allah akan buat hati yang hancur ini. Tuhan melihat air matanya. Dia melapar akan engkau. Kau boleh lihat Tuhan. Terus kau penuh.
terjadi dalam hidupmu. Allah cinta engkau. Allah cinta engkau. Allah akan membawa lagi pengurapan yang baru, pengurapan hidupmu, pengurapan yang segar, menolong engkau, melalui imanmu. Oh my God. Mari kita bangkit berdiri. Sampai kita mau lakukan perjamuan, saya undang semua yang lain. Siapkan hatimu. Kami hamba Tuhan juga mempersiapkan diri. Bara-bara. Tak boleh taruh tangan kananmu sekali lagi di dadamu. Karena hanya Engkau dan Tuhan yang tahu siapa dirimu. Katakan, Tuhan, pagi ini meteraikan perjamuan kudus inilah sesuai tema kita. Betapa Bapa sayang pada anaknya. Dia rela mati di kayu salib karena dia begitu sayang pada kita. Dan dia berkata, siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku akan ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Hari ini Bapa, aku berdoa, bubuhkan berkat-Mu. Kami berdoa supaya semua orang yang memakannya mengalami berkat, mengalami meterai, pengurapan, yang sakit disembuhkan, yang tertunduk terangkat, yang lemah jadi kuat. Semua menjadi cemerlang. Dan ini bukan sekedar upacara, tapi berkat-Mu tercurah di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bagi kepada jemaat tubuh dan darah Yesus. Bagi kepada jemaat tubuh dan darah Yesus. Bagi kepada jemaat tubuh dan darah Yesus. Mari kita katakan sama-sama. Oh, pelan-pelan. Tanpa drum. How great is our... Ambillah dengan iman. Kita akan makan bersama, minum bersama setelah berdoa bersama. Jangan dimakan langsung, jangan minum langsung. And I will sing how great, how great, how great is our God. Yang kau pegang itu persekutuan dengan tubuh darah Yesus, yaitu tubuh kebangkitan. Biar pagi ini waktu kau makan, percayalah, ada kuasa kebangkitan dalam hidupmu. Ada kuasa kebangkitan dalam bisnismu. Ada kuasa kebangkitan dalam pekerjaanmu. Ada kebangkitan dalam pelayananmu. Ada kebangkitan dalam doa-doamu. Ada kebangkitan. Meteraikan kami menjadi barisan tentara Allah hari ini. Yang dulu Kristennya lemah, yang dulu seringkali jatuh bangun, meteraikan lewat perjamuan itu, Tuhan, bahwa mereka barisan tentaramu. Ambillah dengan percaya. Roti di sebelah kananmu. Terus Soga. Lagu ini pelan-pelan dinyanyikan sambil sudah pikirkan, dia Allah besar, Immanuel. Maksudnya apa? Kebesarannya menyertaimu. Ia Allah yang ajaib. Maksudnya apa? Keajaibannya menyertaimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus Roh Kudus, ambil dengan percaya. Kalau kau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ambil dengan percaya. Katakan, aku percaya. Kalau Allah yang besar itu ada, namanya Immanuel. Artinya apa? Kebesarannya akan menyertaimu. Kebangkitannya menyertaimu, mujizatnya menyertaimu, pemulihannya menyertaimu. Katakan itu lewat perjamuan ini. Udah laba-laba terus. Terima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Udah laba, angkat roti di tangan kanan. Sebelum dia diserahkan
untuk disalibkan. Ia mengadakan perjamuan malam. Ia mengambil roti serta memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Waktu kau makan, ingat bahwa dia mati untuk menebus saudara, untuk meteraikan engkau, bahwa engkau adalah orang yang dihidupkan. Engkau jadi kuat. Katakan sama-sama saya, di dalam nama Yesus, aku terima tubuh Kristus, tubuh kebangkitan, kuasa kebangkitan mengalir atas hidupku, atas usahaku, atas pekerjaanku, masa depanku, pelayananku. Ada kebangkitan di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Angkat cawan anggur di tangan kananmu. Kira bapak bakar dulu. Hindara bakar laba. Katakan, ini bukan upacara Tuhan. Aku terima janjimu. Karena dia yang berkata, siapa makan tubuh dan darahku, aku akan di dalam dia dan ia ada di dalam aku, dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Dalam nama Yesus, katakan sama-sama, aku percaya. Darah Yesus menyucikan aku. Darah Yesus memeteraikan aku sebagai anak Allah. Darah Yesus menyembuhkan aku. Darah Yesus membuat aku berhak menerima berkat sorga. Finansialku dipulihkan, rumah tanggaku diberkati, hidupku dimeteraikan sebagai anak raja. Aku terima berkat-berkat, berkat kerajaan sorga dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Kau yang punya masalah finansial, katakan finansialku dipulihkan. Ayo katakan uangku akan diperbanyak, diberkati, karena aku mau jadi berkat. Yang terganggu kesehatannya, katakan dalam nama Yesus. Aku pulih, aku sehat, aku terhindar dari operasi, aku terhindar dari semua penderitaan. Aku percaya darah Yesus menyehatkan aku, membuat pikiranku, katakan membuat pikiranku jadi cemerlang dalam nama Yesus. Aku percaya mujizat menyertai aku dalam nama Yesus. Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau kau datang dengan istri, dengan suami, pegang dia kiri kanan. Haleluya, pegang dia. Kalau perlu peluk dia. Kalau sebelahmu saudaramu, gandeng dia. Kalau dia bukan saudaramu, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, pegang tangannya. Atau laki dengan laki, peluk, katakan Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Kuasa Allah dicurahkan. Mazmur 133. Alangkah indahnya kalau saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang turun, seperti pengurapan yang turun di atas kepala Imam Harun dan ke leher dan ke jubahnya, mengalir kuasa pemulihan dalam nama Yesus. Meteraikan hari ini Tuhan, mujizat. Bayangkan itu, katakan aku percaya mujizat terjadi pada suamiku, pada istriku. Terus katakan mujizat terjadi pada anakku. Terus katakan mujizat terjadi pada gereja ini, gerejaku, dalam nama Bukit Sion, JKI Cireh, CBS. Katakan mujizat mengalir dalam nama Yesus. Katakan pada Tuhan, ini istriku Tuhan, istriku maju, istriku bertambah-tambah diberkati, istriku jadi wanita yang baik, istriku diurapi Tuhan. Katakan pada Tuhan, ini suamiku, laki-laki yang perkasa, yang menjadi imam dalam rumah tangga, yang membawa berkat dari keluarga, diberkati suamiku. Katakan pada sebelahmu, Tuhan kamu menyertai saudaraku. Aku percaya mujizat berlangsung pada temanku, mujizat menyertai dia. Di masa mudanya dia diberkati Tuhan, hidupnya penuh kemuliaan. Katakan itu dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau sudah beri tepuk tangan bagi rajamu, beri tepuk tangan.
Dalam nama Yesus, amin, amin. Saudara duduk. Haleluya. Ntar kita akan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Persembahannya dimasukkan dalam amplop. Ada di antara saudara yang sudah mempersiapkan persembahan dari rumah. Lupakan persembahan yang sudah siapkan. Sekarang kita berdoa bersama-sama berapa yang kita akan bawa kepada Tuhan. Ya, belajar teman. Amplop sudah dibagikan. Modelnya dari belakang ke depan amplop. Jadi caranya membawa persembahan bukan dengan seperti aduh ini bayar ini gitu ya. Enggak, kita bawa dengan sukacita di hadapan Tuhan. Sersan. Serius tapi sampai orang mau diberkati kok. Kalau masih ada yang membawa dengan wajah tertunduk ya. Saudara tahu kenapa anak babi jalannya menunduk? Hah? Nggak tahu? Karena malu mamanya babi. Nanti kalau bawa persembahan jangan menunduk, saudara, malu. Ayo, tasnya aja London, barang siapa membawa persembahan dengan sukacita, saya berdoa mudah-mudahan sampai ke London. Saya sudah rasa sana. Bapak Iwan akan berdoa persembahan kita. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat beberapa hari ini Tuhan Yesus. Sungguh hari-hari yang dimana roh kami dikuatkan, iman kami diteguhkan kembali Tuhan. Sungguh Tuhan kami melihat Tuhan bahwa pekerjaan-Mu luar biasa di tempat ini Tuhan. Sungguh Tuhan Kau mengasihi hidup kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kalau kami mau bawa persembahan Tuhan Yesus, kami mau Tuhan menyatakan dengan iman kami Tuhan, ini yang kami bawa Tuhan Yesus sebagai tanda, sebagai lambang, sebagai representatif Tuhan bahwa kami juga mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan Yesus, yang terbaik dari yang terbaik yang kami punya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami dengan luar biasa Bapa. Dan kami percaya Tuhan apa yang kami kerjakan ini Tuhan Yesus, ini akan menjadi satu momentum awal Tuhan, di mana kami akan bergerak dengan serius, dengan kuat Tuhan, bergerak dengan tanpa ragu-ragu lagi Tuhan Yesus, membawa api-Mu Tuhan Yesus ke gereja kami masing-masing Tuhan. Dan kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi Tuhan Yesus. Lawatan demi lawatan akan terjadi Tuhan Yesus. Akan jadi kebun anggur yang elok Tuhan Yesus, di mana gereja-gereja ini Tuhan Yesus akan menjadi satu tempat di mana lagu yang enak terdengar Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat tangan-tangan yang memberi ini Tuhan Yesus, ada kekuatan baru, ada anugerah yang baru Tuhan yang Kau turunkan atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan Yesus, dan melihat Tuhan akan setiap kami Tuhan Yesus, dan membawa kami Tuhan semakin hari semakin melihat kemuliaan-Mu yang nyata Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap memberi. Kita sama-sama mengatakan amin. Name above all names, You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, oh, name above all names, You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, your name above all
kita selesai